Persaingan untuk merebut gelar Premier League musim ini antara Arsenal dan Manchester City selalu memiliki implikasi yang signifikan terhadap daya saing liga secara keseluruhan. Jika Arsenal berhasil menjadi juara, itu akan berarti 3 pemenang berbeda dalam 4 musim terakhir, menunjukkan persaingan yang sehat dalam sebuah liga. Di sisi lain, jika Manchester City meraih gelar, itu akan menjadi kemenangan kelima mereka dalam 6 musim terakhir, yang menimbulkan kekhawatiran tentang Premier League yang menyerupai liga-liga lainnya seperti Bundesliga atau Ligue 1 yang membosankan. Seperti yang terjadi, Manchester City dengan mudah meraih gelar kelima mereka dalam 6 musim terakhir. Hal ini membuat gagasan tentang Premier League yang benar-benar kompetitif tampak tidak terjadi. Hanya Liverpool dan Jurgen Klopp yang berhasil mengganggu dominasi City dan meraih gelar Premier League pada musim 2019-2020, setelah perjuangan yang luar biasa. Tanpa performa luar biasa Liverpool, tim Pep Guardiola mungkin telah meraih 6 gelar secara beruntun. Situasi di Premier League ini mulai menyerupai situasi di Prancis, di mana Paris Saint-Germain akan memenangkan Ligue 1 untuk ke-9 kalinya dalam 11 musim, dan juga di Jerman di Bundesliga, di mana Bayern Munchen sedang menuju gelar ke-11 berturut-turut meskipun hanya unggul 1 poin atas Borussia Dortmund. Italia juga mengalami skenario serupa antara 2012 hingga 2020 ketika Juventus memenangkan Serie A selama 9 musim berturut-turut. Nah, mari kita lihat mengapa dominasi Manchester City ini jauh berbeda dengan raksasa-raksasa di liga lainnya dan mengapa The Citizen begitu kuat di Premier League. Dominasi Manchester City berbeda dengan PSG dan Bayern Munchen. Ada perbedaan penting antara dominasi Manchester City di Premier League dengan tim-tim lain di liga lainnya, yaitu Pep Guardiola. Dominasi City sebagian besar disebabkan karena memiliki salah satu manajer terhebat sepanjang masa yang memimpin tim dan membangun seluruh struktur klub sesuai dengan filosofinya. Ada setidaknya sedikit harapan di kalangan pesaing Manchester City bahwa setelah Guardiola pergi, Manchester City mungkin akan kesulitan mempertahankan tingkat superioritas ini. Hal ini berbeda dengan PSG dan Bayern Munchen, yang sering mengganti manajer namun tetap berhasil memenangkan liga domestik secara konsisten. Meskipun ada perubahan manajerial, klub-klub ini memiliki keunggulan yang jauh dibandingkan tim lainnya, terutama dalam hal keuangan. Di sisi lain, dominasi keuangan Manchester City tidak sekuat itu, karena meratanya kekuatan keuangan klub lainnya di Premier League. Tidak seperti PSG yang memiliki kekuatan finansial yang melampaui klub lain di Liga Prancis, atau Bayern Munchen yang secara rutin merekrut pemain terbaik dari rival terbesar mereka, Borussia Dortmund. Untuk dapat memahami secara simpel, akan sangat sulit bagi Manchester City untuk mendominasi Premier League jika mereka mengganti Guardiola seperti yang dilakukan oleh Bayern Munchen yang selalu mengganti pelatihnya mulai Carlo Ancelotti, Niko Kovac, dan Hansi Flick dari tahun 2016 hingga 2021. Dan yang berbeda lagi, jika Bayern Munchen atau PSG juara Liga, ada perasaan, ya udah ketahuan lah. Berbeda dengan Manchester City, mereka justru mendapat tepuk tangan dari pendukung klub lain karena berhasil mengalahkan rival-rival mereka seperti Liverpool, Manchester United, dan baru-baru ini Arsenal dalam hal perebutan gelar juara. Di sini dapat kita lihat bahwa prestasi yang diraih City bukan semata-mata karena uang, namun kerja keras dan juga kecerdasan. Dominasi karena uang cucian. Keterlibatan klub dalam persaingan sengit dalam perebutan gelar telah mencegah adanya kebosanan saat menonton pertandingan Premier League. Hal ini berbeda dengan liga-liga seperti Jerman dan Prancis, di mana dominasi Bayern Munchen dan PSG telah menjadi hal yang lumrah dan sangat membosankan. Dan City membuktikan bahwa mereka musim ini bekerja keras untuk dapat meraih gelar, bersaing melawan Arsenal, klub dengan reputasi yang tinggi dan mengalami musim terbaik mereka dalam 2 dekade terakhir bersama Mikel Arteta. Ketika Manchester City diakuisisi oleh Abu Dhabi United Group pada tahun 2008, dunia masih berbeda dengan kehadiran media sosial yang masih terbatas dan kurangnya kesadaran terhadap isu-isu seperti sport washing atau pencucian uang melalui olahraga. Namun dengan perkembangan terbaru yang melibatkan Newcastle dan potensi Manchester United, beberapa orang khawatir bahwa untuk mencapai kesuksesan di Liga Premier hanya mungkin dengan dukungan uang cucian. Dominasi City yang terus berlanjut yang didukung oleh Abu Dhabi membuat orang curiga.
Dan jika nanti Newcastle United juga mulai meraih gelar, kemungkinan besar akan muncul lebih banyak kecurigaan terhadap model kepemilikan ini. Cuman bisa juara karena uang cucian. Tapi khusus untuk Manchester City, kami merasa tidak seperti itu. Mereka sukses mendominasi karena Guardiola. Berikut alasannya. Konsistensi Manchester City bersama Guardiola. Sungguh mengherankan bahwa Liverpool berhasil mengumpulkan 97 dan 92 poin pada musim 2018-2019 dan 2021-2022 secara berturut-turut. Namun mereka tidak berhasil meraih gelar juara. Kedua jumlah poin ini menempati peringkat keempat dan ketujuh tertinggi dalam sejarah Premier League. Namun ternyata tidak cukup untuk melampaui City. Dominasi City telah sepenuhnya mengubah jumlah poin yang dibutuhkan untuk meraih gelar juara, sehingga bagi hampir semua tim lainnya tampak mustahil untuk mencapainya. Musim ini, City diperkirakan akan mengumpulkan sekitar 94 poin, dengan rata-rata 2,5 poin per pertandingan. Dalam 6 musim terakhirnya, City berhasil mencapai 4 dari 7 total poin tertinggi dalam sejarah Premier League. Hanya Liverpool dan mungkin Arsenal musim ini yang berhasil finish dalam selisih 10 poin dari mereka. Nah, kita kembali pada masalah Guardiola, yang telah berada di kursi kepelatihan sepanjang periode ini. Sebelum kedatangannya, Manchester City hanya berhasil meraih gelar Premier League secara sporadis. Pertama kali pada tahun 2012, kemudian loncat pada tahun 2014, dan tidak lagi sampai mereka meraih kemenangan pada tahun 2018 yang kebetulan menjadi musim pertama bagi Pep Guardiola. Ada kekhawatiran yang wajar bahwa setelah dia pergi atau kontraknya akan berakhir pada tahun 2025, City mungkin akan kembali ke tingkat kesuksesan sebelumnya daripada mempertahankan dominasi mereka saat ini. Kita hanya perlu melihat pola Manchester United setelah Sir Alex Ferguson untuk menyadari bahwa meskipun mengeluarkan dana besar, mereka tetap masih belum berhasil meraih gelar juara sejak musim terakhirnya pada tahun 2013. Sepak bola mengikuti pola siklus, seperti yang ditunjukkan oleh Manchester United dan Liverpool, yang mengalami masa-masa penurunan setelah era dominasi mereka. Sumber uang melimpah dan manajemen yang bijak oleh City menunjukkan bahwa mereka tidak akan jatuh ke level yang rendah seperti dulu. Tetapi kemungkinan mereka akan menghadapi tantangan ketika Guardiola akhirnya pergi. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami. You got